Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita kembali bisa berjumpa dalam program Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan Jemaat Rantepao. Kiranya kita semua tetap sehat dan terus berpengharapan dalam Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu menghadap hadirat Tuhan. Selamat beribadah. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan. Tuhan, terima kasih pemeliharaanmu yang tetap kami nikmati juga sepanjang hari ini. Kami merindukan firman-Mu sebelum kami beristirahat. Kiranya kuasa Roh Kudus akan membuka rahasia firman-Mu untuk kami. Sehingga itu menjadi kelegaan dalam hidup ini, terutama membawa sukacita. Jauhkan daripada kami segala gangguan kuasa kegelapan yang mudah merampas pemberitaan firman-Mu dengan jalan mengalihkan pikiran kami ke tempat-tempat yang lain. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya pilih Mazmur 23 untuk kita jadikan suara Tuhan boleh kedengaran kepada kita di malam hari ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghiburkan aku.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan sambil menghayati dan menjadikan pegangan hidupnya. Bacaan kita dari Mazmur 23 ini saya beri tema aman dalam kuasa Tuhan. Aman dalam kuasa Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan kita sekarang ini, di mana kita telah memasuki era yang serba modern. Kecenderungan kita sebagai umat manusia untuk mengandalkan kemampuan, potensi yang ada pada kita, juga potensi melalui teknologi yang tinggi dan canggih. Tetapi tanpa kita sadari bahwa mengandalkan potensi, kekuatan, dan kemampuan pada diri kita, umat manusia, dengan perlengkapan teknologi canggihnya sekalipun, mempunyai keterbatasan. Bahkan tidak dapat menjamin sedikit pun tentang kelangsungan kehidupan kalau kita hanya mengandalkan kemampuan dan potensi yang ada di dalam dunia ini. Melalui bacaan kita Mazmur 23 menjadi sebuah kesaksian yang akan dan patut kita jadikan contoh dan teladani di dalam kehidupan kita. Tidaklah berarti bahwa hidup kita manusia tidak punya potensi apa-apa. Karena memang Tuhan telah menciptakan kita sebagai gambarnya, sehingga ada potensi yang memampukan kita untuk menata kehidupan ini, menikmati suasana salom. Sayang sekali potensi ini telah dirusak oleh kuasa dosa. Oleh karena itu betapa sulitnya kita nikmati terus-menerus potensi karena kesegambaran kita dengan Tuhan. Ia telah menjadi rusak karena ketidaksetiaan kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui Mazmur 23, sebuah kesaksian hidup dari seorang tokoh perjanjian lama dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu Raja Daud. Kita semua mengenal siapa Raja Daud. Ia yang dipakai Tuhan membuat bangsa Israel boleh dikagumi oleh bangsa-bangsa lain karena di dalamnya Tuhan berkuasa. Tetapi dalam menunaikan tugas panggilannya sebagai pemimpin, sebagai orang yang diberi tugas oleh Tuhan, ia tidak pernah melupakan sumber yang memungkinkan dapat
melaksanakan tugas dan menghidupi kehidupannya ini dengan penuh kedamaian. Raja Daud mempunyai musuh yang begitu banyak. Dalam menata kehidupan bangsa Israel, ia berhadapan dengan bangsa-bangsa yang ingin menghancurkannya. Tetapi kesaksiannya liwat Mazmur yang ke-23. Yang membayangkan kepada kita bagaimana pergumulan yang dia hadapi pada waktu itu. Tetapi karena dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, maka ia selalu dalam kondisi apapun merasa tenang dan tentram. Sehingga Tuhan dilihat sebagai gembala dan dia sebagai kawanan gembalaannya. Ia menyatakan bahwa Tuhan senantiasa mengantar ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Sebagai penghayatan yang begitu dalam bahwa berserah diri kepada Tuhan, kita akan menemui dan menjumpai berkat-berkat Tuhan yang membawa ketenangan di dalam kehidupan kita. Ia berhadapan dengan musuh-musuh, tetapi ia merasa tenang dan tenteram karena gada dan tongkat Tuhan sebagai senjata gembala, yaitu kuasanya. Itulah yang memeliharakannya, sehingga ia tetap merasa aman, sekalipun ia berhadapan dengan tantangan dan pergumulan dalam hidupnya. Dan liwat kesaksian dan liwat pengalaman rohaninya inilah yang membuat suatu pernyataan bahwa sepanjang umurnya ia akan hidup di dalam rumah Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Mestinya ini pula yang harus menjadi prinsip kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Orang yang telah dibebaskan dari kuasa dosa dalam Yesus Kristus. Bahwa ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka potensi kesegambaran kita dengan Tuhan itu dipulihkan. Sehingga kita menyadari bahwa liwat usaha dan pekerjaan kita akan tersalur berkat-berkat Tuhan. Bagaikan kawanan binatang yang digembalakan diantar ke rumput yang hijau ke air yang tenang. Kristus telah menyempurnakan segalanya. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus, maka kuasa dan kasih-Nya melalui gada dan tongkat-Nya akan memeliharakan kehidupan kita, sehingga kita akan nikmati hidup ini senantiasa dalam suasana salom, bagaikan kawanan binatang menemukan rumput yang hijau dan air yang tenang. Itulah pintu anugerah Tuhan yang terbuka untuk kita melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Amin. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb
heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major leave, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to the kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami. Firman yang memungkinkan kami menyaksikan bahwa betapa Engkau mempedulikan kami. Bagaikan gembala yang menggembalakan domba-dombanya.
Engkau menuntun kami senantiasa ke dalam kehidupan yang penuh dengan berkat-Mu, sehingga kami merasa aman dan tentram. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus menanamkan firman Tuhan ini, sehingga menjadi sebuah kesaksian yang kami perlihatkan bahwa kami hidup, kami boleh menikmati kehidupan hanya karena anugerah Tuhan. Biarlah kami juga Engkau jadikan alat untuk mengundang sesama kami manusia menemukan dan menjumpai rahasia kehidupan, bahwa hanya berlindung di dalam kuasa Tuhan kami merasa aman, juga dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami berharap kiranya pergumulan dunia dan pergumulan kami semua akan berlalu dengan kuasa dan kasih sayang Tuhan. Hanya Tuhanlah yang mampu mengakhiri pergumulan-pergumulan kami, termasuk pergumulan yang diakibatkan pandemi COVID-19 ini. Gada dan tongkat-Mu itulah yang membuat kami anak-anak-Mu aman sekalipun diancam oleh pergumulan karena COVID ini. Kami akan tetap menyaksikan bahwa kasih setia Tuhan akan menuntun kami dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, termasuk beristirahat pada malam hari ini untuk menyambut hari esok dengan penuh sukacita. Mohon ampun segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang ke hadirat-Mu, ya Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan untuk firman yang telah disampaikan kepada kita. Firman yang akan terus memberikan kekuatan dan semangat baru dalam menjalani kehidupan yang serba sulit seperti sekarang ini. Tetap semangat, tetap optimis, jaga kesehatan, terus berdoa dan berharap pada Tuhan. Yakin dan percaya, badai pasti berlalu. Sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.